7,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai fans Gema Merdeka, selamat siang. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan West Pratma nomor 284 Denpasar, Bali. Seperti yang sudah Tera bilang nih ya tadi pagi akan ada sesuatu yang spesial di jam 11 siang ini ya. Kalau biasanya kita bakal seru-seruan dengan lagu pop Indonesia di ajangnya Potlot, Potret Lagu Indonesia Ngetop. Nah, kalau edisi hari ini 11 Agustus 2023 ada yang menarik nih, ada yang spesial. Kita bakal ngobrol fans ya, ngobrol bareng santai ya bersama dengan Jeng. Pokoknya kita bakal bahas tuntas soal kerja di luar negeri, kirim rejeki ke dalam negeri bersama agen Briling. Apalagi ini spesial ya untuk fans Tia yang mungkin juga keluarganya ada yang bekerja di luar negeri ya kan. Nah, ini nanti bisa disimak karena sampai di jam 12 siang nanti kita bakal bahas tuntas semuanya. Dan untuk Anda juga fans yang pengen tanya, silakan bisa ikut interaktif juga di WhatsApp kami di 0815580977. Oke, fans Gema Merdeka mencari rezeki sebagai pekerja migran Indonesia di luar negeri itu bisa jadi sangat menggiurkan, ya kan? Selain mendapatkan pengalaman yang menarik, so pasti sih penghasilan yang diterima itu bisa jadi berlipat-lipat dan bermanfaat untuk keluarga tercinta kita di Indonesia dong. Nah, tapi untuk bisa bekerja di luar negeri fans ya pasti nggak mudah ya, ada tantangannya juga ya. Bahkan untuk mengirim uang ke keluarga kita di Indonesia itu kadang ada kendalanya, ada kendala-kendala yang bisa menyulitkan keluarga tercinta kita untuk mencairkan dana di kampung halaman. Tapi fans ya gak usah bingung lagi ya kan, gak usah galau lagi karena siang hari ini akan terjawab semuanya ya. BRI telah hadir melalui jaringan globalnya untuk memfasilitasi kebutuhan layanan pengiriman uang para pekerja migran Indonesia yang berada di seluruh dunia fans ya. Bahkan kini ya, untuk memudahkan para keluarga PMI di Indonesia, BRI melalui agen Briling menawarkan layanan baru, yaitu layanan pencairan tunai secara real time untuk transferan uang dari luar negeri. Untuk lebih lengkapnya fans ya, biar gak makin penasaran, jadi Tiara mau kenalin dulu karena Tiara nih di studio gak sendirian. Di studio sudah kedatangan tamu spesial dari BRI. Kita bakal langsung ngobrol nanti sampai di jam 12. Tapi Tiara mau sapa dulu dong. Ada siapakah narasumber kita siang hari ini? Jeng. Ada Bapak Dhani Pratomo selaku International Business Relations Manager, Treasury and Global Services BRI. Halo Pak Dhani. Halo Mbak Tiara, apa kabar? Tiara sehat? Baik, sehat. Pak Dhani gimana nih? Sehat dong? Sehat banget dong. Apalagi lagi jalan-jalan di Bali gini. Waduh. Kapan nyampe di Balinya nih? Udah beberapa hari ini saya sudah di Bali. Sempat ketemu agen Briling saya tadi. Asik, langsung ya. Ya, betul. Face to face ya. Siap. Berarti nanti langsung jalan-jalan dong Pak Dhani di Bali sambil liburan ya? Iya betul. Memang kalau di Bali ini suasananya pengennya liburan, jadi nggak kerja gitu ya. Pengennya liburan terus gitu ya. Kerjaannya ditutup dulu. Betul. Di-pause dulu. Iya. Oke deh Pak Dhani, kita bakal bahas topik ini selama 1 jam ke depan ya. Jadi Pak Dhani sudah siap? Siap dong. Siap kita laksanakan. Siap laksanakan. Merdeka. Gema Merdeka. Gema Merdeka. Ya. Iya. Oke deh, fans Gema Merdeka dan juga Pak Dhani, kita mau dengerin satu lagu dulu. Nanti baru kita lanjutin, kita bakal tanya-tanya ke Pak Dhani ya. Kita kupas tuntas deh pokoknya fans dia sampai di jam 12 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama dengan kami hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tiara balik lagi nih ya bersama dengan Bapak Dhani Pratomo tentunya. Kita bakal bahas kupas ya sampai di jam 12 siang nanti fans Tia. Udah pada menunggu-nunggu kah? Cus ya, sekarang kita bakal mulai ya. Jadi Pak Dhani boleh gak sih kasih tahu ke Tiara, ke fans yang lagi atensi nih, lagi di rumah sambil menjajahitan untuk besok kuningan, yang lagi di motor, di mobil ya, dengerin di kendaraan. Boleh kasih tahu gak nih Pak Dhani, kenapa sih banyak masyarakat di Indonesia itu memutuskan untuk bekerja ke luar negeri? Iya, ini saya rasa ini memang jadi ini ya primadona banget. Primadona ya, bekerja di luar negeri ya. Apalagi kan kita tahu nih di Denpasar atau di Bali tempatnya banyak sekali ya masyarakat yang memutuskan untuk mencari nafkah di luar ya. Tapi sebelum lebih dalam saya mungkin jelasin dulu ya. Jadi ada 3 jenis, kita nyebutnya sekarang pekerja migran Indonesia ya. Kalau dulu kan TKI ya, sekarang itu PMI gitu ya, pekerja migran Indonesia. Bahkan di kita plesetin sekarang jadi pejuang migran Indonesia gitu ya.
Jadi ada 3. Mereka itu yang bekerja di luar itu ada PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, itu satu. Terus ada PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga ya. Itu sama terakhir PMI yang menjadi pelaut gitu ya, awak kapal atau pelaut perikanan itu ya. Nah, itu semua rata-rata sama yang dicari kenapa keluar ya. Jadi pertama faktor penghasilan itu sudah tidak bisa dipungkiri ya. Betul. Itu faktor penghasilan. Jadi bagaimanapun juga ketika mencari nafkah di luar, jika dibandingkan dengan pendapatan yang dibandingkan dengan yang sama ya di Indonesia, itu memang lebih tinggi gitu ya. Bisa mencapai 2 sampai 3 kali lipat penghasilannya. 2 digit lah ya gitu. Jadi misalnya di sini 5 juta, sana bisa sampai 2-3 kali lipatnya ya gitu ya. Nah, jadi itu baru sektor yang informal ya. Contohnya kayak driver atau kayak asisten rumah tangga. Belum yang sifatnya formal, misalnya kayak tadi yang saya mention pelaut gitu ya, awak kapal gitu ya. Itu tergantung dari posisi dan jabatannya saja itu per bulan bisa mengirim hingga 40 juta rupiah ya. Jadi ya bayangin ya. Jadi kenapa banyak yang tergiur ya ke sana ya gitu ya, Mbak Tiara gitu. Benar. Ya. Terus ada faktor lain lagi nggak nih Pak Denny selain faktor penghasilan? Tentunya tadi selain penghasilan ada juga mungkin rata-rata ya memang mungkin di kampung halamannya atau di tempat tinggalnya memang kesempatan untuk bekerja sudah semakin sulit gitu ya. Jadi mau tidak mau dia memang harus merantau mencari keluar gitu Mbak Tiara. Benar. Tapi benar juga sih Pak Denny, karena kalau di desanya Tiara sendiri juga ada juga ya beberapa emang anak-anak muda sih lebih dominan anak-anak muda yang mereka memutuskan untuk kerja ke luar negeri gitu. Jadi mereka ngabisin masa mudanya di luar negeri. Iya. Kayaknya Mbak Tiara jadi penyiar di luar negeri suatu saat nih kayaknya. Cakep. Boleh. Terus Pak Denny, jadi seperti apa dong proses yang harus dilalui ketika memutuskan untuk menjadi pekerja migran Indonesia? Oke. Nah, ini sebenarnya gini, pekerja migran itu ada 2 sebenarnya ya. Ada namanya pekerja migran prosedural yang melalui prosedur-prosedur yang sesuai undang-undang dan regulasi ya. Ada juga namanya pekerja migran yang non prosedural. Nah, kita jelasin dulu yang non prosedural ini tuh sifatnya yang tidak melalui jalur resmi ya. Jadi kadang mereka memalsukan dokumen atau misalnya memanipulasi data-data pribadinya yang kan itu harus ada persyaratannya, dia tidak sesuai gitu ya. Dan bahkan mekanisme yang dia lalui itu tidak melalui yang sesuai dengan ketentuan tadi ya. Nah, yang terjadi ketika dia melalui proses tersebut itu ada risiko-risiko ya. Contohnya tertipu oleh si penyalurnya gitu ya. Kadang sudah keluar biaya dan sebagainya, tentunya kabur gitu ya. Terus kadang ketika dia melalui proses non prosedural dia jadi tidak terjamin Mbak ketika dia bekerja di luar. Jadi dia tidak ada izinnya, tidak ada dokumen yang lengkap sehingga rentan untuk ditangkap gitu ya oleh aparat setempat. Itu yang non prosedural. Itu yang harus dihindari oleh teman-teman ya ketika memutuskan mau bekerja di luar ya. Nah, sekarang kita ngomongin PMI yang prosedural yang sesuai ya. Jadi yang pasti sih secara umum ya Mbak itu harus sudah dewasa tentunya, sudah di atas 18 tahun. Kemudian harus memiliki kompetensi dalam bekerja yang akan diambil gitu ya. Sama sehat jasmani dan rohani. Nah, untuk itu secara umumnya. Nah, tapi ketika dia ingin memutuskan untuk bekerja, untuk mencari nafkah di luar, dia tetap harus melalui prosedur berupa mencari informasi itu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi dulu namanya PJTKI ya. Jadi perusahaan penyalur. Nah, itu pertama-tama jadi misalnya mau milih kemana ya, itu perusahaan harus mencari referensi perusahaan tersebut ya. Itu bisa dicarinya itu di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten atau Balai Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja dan badan-badan lainnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan itu bisa dicari ya. Bahkan kalau tidak salah itu ada di websitenya BP2MI, itu bisa dicek untuk mencari referensi perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, nanti setelah menemukan yang sesuai bisa mendaftar, nanti akan mengikuti penyuluhan oleh perusahaan P3MI tadi tersebut bersama Disnaker setempat. Nah, setelah melalui penyuluhan nanti ada pendaftaran, ikuti proses seleksi
seleksinya, terus nanti ada perjanjian juga Mbak. Jadi nanti ada perjanjian dengan perusahaan penyalur tadi. Kemudian dokumen-dokumen tadi yang harus dipenuhi itu nanti kan ada dibimbing ya, itu akan dipenuhi dan kemudian nanti mengikuti pembekalan untuk berangkat gitu ya. Dokumen-dokumennya itu seperti itu ya, surat kalau misalnya masih belum berkeluarga ya, surat izin dari orang tua, terus identitas, keterangan sertifikat kompetensi kerja, keterangan sehat dan sebagainya gitu. Gitu Mbak Tiara. Ya. Berarti memang ada proses yang benar-benar harus disiapin nih. Betul. Dan itu semua itu dokumen itu sebenarnya untuk melindungi si pekerjanya itu ya, supaya terdaftar gitu ya. Gitu. Jadi kalau dia udah di luar negeri nih, aku udah punya ini nih. Ya jadi betul Mbak Tiara. Oke. Terus Pak Dhani boleh kasih tahu juga nggak sih tantangan seperti apa nih yang akan dihadapi ketika kalau kita kerja di negara orang gitu kan, di luar negeri. Gitu. Oke, nah ini tantangan paling utama ya biasanya Mbak Tiaranya adalah bahasa. Itu bahasa sudah biasanya menjadi hal utama ya. Mungkin kalau di Bali sendiri masyarakat terbiasa bahasa Inggris kali ya kalau di sini. Tapi kalau kita ngomongin beberapa daerah lainnya, bahasa itu menjadi sangat-sangat kendala gitu ya. Jadi yang perlu dipersiapkan oleh pekerja migran tentunya adalah bahasa tadi ya. Kan biasanya sebelum berangkat itu nanti ada pembekalan, ada persiapan. Itu paling tidak bisa belajar sedikit lah ya. Kalau misalnya kalau ke Malaysia sih harusnya aman ya. Kalau Malaysia kan agak-agak mirip ya gitu ya. Tapi misalnya ke Jepang gitu ya. Salah satunya di mana dari Bali ini kan banyak yang ke Jepang ya. Itu salah satunya bahasa mungkin Jepang harus dipelajari sedikit gitu ya. Atau misalnya kalau memang tadi jadi pelaut, bahasa Inggris bisa harus didalami sedikit gitu ya. Jadi minimal 3 bulan memang waktu yang sebentar, tapi paling tidak know the basic dari bahasa tersebut, jadi tidak kaget gitu ya. Jadi masih bisa menyesuaikan, masih bisa beradaptasi gitu. Bener. Nah, terus yang kedua pastinya adalah perbedaan kultur ya. Pasti nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah Indonesia sama negara mana gitu. Di Bali sama di pulau lain aja kan beda ya pasti ya. Ada hal-hal, ada perbedaan kultur, kebiasaan yang sangat-sangat berbeda dan harus disesuaikan oleh teman-teman PMI gitu ya, pekerja migran Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan kultur kita tidak menghormati kebiasaan setempat, kita ada hal-hal yang tidak kita pahami, malah mendatangkan masalah gitu ya, mendatangkan masalah sehingga justru memberatkan teman-teman pekerja migran Indonesia. Itu Mbak sih, ada 2 itu yang menjadi kendala. Bener sih ya. Tantangannya iya, kita harus tahu dulu nih gimana biar nggak shock nanti nyampe di luar negeri. Oh kok gini? Iya betul. Bener. Terus kalau manfaatnya nih, kita tadi udah ngomongin soal tantangannya, proses persiapannya. Terus manfaat apa sih yang bisa diberikan oleh para pekerja migran Indonesia kepada keluarga tercintanya di Indonesia? Oke. Nah kita ambil gambaran besarnya dulu Mbak ya. Ini saya mau cerita kenapa tadi namanya pejuang migran Indonesia. Mbak tahu nggak di Indonesia itu penyalur pekerja migran keempat terbesar di seluruh dunia, itu dari China, India sama Philippines. Jadi ya kita kita cukup besar ya mengirim pekerja migran ke luar. Itu diestimasikan ada sekitar 6 jutaan. 6 jutaan pekerja migran dari Indonesia di berbagai negara. Dan ini betul kenapa kita sebutnya pejuang ya, pejuang karena mereka benar-benar berjuang di luar sana dan menjadi pahlawan devisa. Sering dengar kan ya? Pahlawan devisa. Kenapa mereka menyebutkan kita sebut pahlawan devisa? Karena dana atau penghasilan yang mereka kirimkan ke Indonesia tuh sangat besar. Kami data dari BRI saja ya, yang melalui sistem kami BRI aja terdata tuh puluhan triliun ya, dana yang masuk puluhan triliun. Jadi betapa berdampaknya dana yang dikirim oleh para pekerja migran ini ke Indonesia dan membantu mensupport keadaan ekonomi dari para keluarganya yang di Indonesia. Itu ya. Jadi secara umum itu manfaat yang diberikan. Tapi kalau kita ngomongin secara individu tiap pekerja migran ini tentunya mereka dari tadi yang kita jelaskan ya, bahwa dia penghasilannya 2-3 kali lipat, tentunya bisa meningkatkan taraf hidup dari keluarganya yang di Indonesia. Mungkin nggak hanya keluarganya, dianya sendiri mungkin bisa jadi lebih baik ya dibandingkan kalau misalnya dia mencari nafkah di Indonesia, yang mana kesempatannya belum tentu sama ketika dia
lakukan di luar gitu Mbak ya. Ya. Oke, bener sih karena memang balik lagi kayak tadi menggiurkan banget soalnya pendapatannya. Betul. Jadi kadang Tiara sampai sering denger tuh cara tercepat gitu ya, terinstan untuk kita bisa kayak at least bahagiain keluarga di rumah aja itu adalah kerja ke luar negeri karena memang mungkin prosesnya awalnya memang agak susah, agak tricky gitu. Tapi kalau udah nyampe di situ, ya lumayan lah tiap bulan ngalir terus. Iya, betul. Bener gitu Fancy, manfaatnya emang banyak ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Dani, kita skip dulu. Oke. Break dulu. Ya saya juga ini agak seret juga ya. Minum dulu. Iya, biar minum dulu nih Pak Daninya. Oke, Fancy jangan kemana-mana karena kita bakal tanya-tanya lagi ya seputaran PMI dan juga nanti tentang pentransferan dana ya kan. Biar aman kan uang dari luar negeri sampai di Indonesia gitu. Jadi nanti kita bakal bahas ya. Tetap stay tune. Setia bersama dengan kami hanya di 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Nah, Tiara mau nanya lagi dong Pak Dani, seperti apa kebutuhan finansial para PMI ketika bekerja di negara negara lain? Jadi ini sebenarnya case-nya sama sih, nggak hanya harus bekerja di negara lain ya, tapi rata-rata ketika seseorang mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang lebih tinggi, harus taraf hidupnya lebih baik, itu ada satu problem biasanya. Apa itu? Pengelolaan keuangannya dia ya, nabung, pembagian financialnya ya, itu biasanya menjadi problem. Nah, jadi teman-teman PMI ini kan keluar itu untuk meningkatkan taraf hidup ya, untuk memberikan yang terbaik buat keluarganya maupun dirinya. Tapi kadang ada kalanya mereka lupa gitu ya, lupa dihabiskan, tidak lupa nabung ya kayak gitu. Mungkin kirim ke keluarganya tapi untuk kehidupannya sendiri di sananya banyak dihabiskan, mungkin hal tidak teratur lah ya. Jadi financial planning atau pengaturan keuangan itu menjadi penting ya untuk teman-teman pekerja migran Indonesia. Nah, berkaitan dengan kebutuhan untuk mengatur financial tersebut, tentunya Bank BRI ini kan kita memiliki berbagai macam layanan keuangan ya. Salah satunya tentunya kalau berkaitan dengan persiapan dana, menabung itu kita sudah siapkan, sudah ada ya. Kita ada berbagai macam produk tabungan ya. Dan itu pekerja migran ini ada beberapa hal yang mereka harus lakukan gitu. Satu, tadi selain mengirimkan dana untuk keluarganya di Indonesia, dia juga harus nabung. Nah, itu kita juga menyediakan proses pengirimannya, memfasilitasi pengirimannya ya, baik untuk keluarganya maupun untuk kebutuhan dia menabung untuk keperluan masa depan. Jadi meskipun mereka bekerja di luar negeri, kita sendiri di BRI memang sudah ada perwakilan ya di negara-negara yang cukup banyak pekerja migrannya untuk melayani para pekerja migran ini dalam hal layanan financial gitu ya. Gitu Mbak. Terus kendala apa aja dong yang dihadapi sama para pekerja migran Indonesia ketika mereka melakukan pengiriman uang gitu ke Indonesia? Oke, jadi berkaitan pengiriman uang ya, pengiriman uang kita nyebutnya incoming remittance ya, dari luar incoming gitu ya, dari luar ke Indonesia. Itu pengiriman secara lintas negara itu ada kendala utama yang menjadi kendala utama itu adalah biasanya berkaitan dengan waktu pengiriman. Jadi memang kalau kita melalui prosedur yang standar ya, melalui bank to bank, biasanya memang dibutuhkan beberapa waktu karena berkaitan dengan jam operasional dari bank yang digunakan gitu. Ada perbedaan waktu, ada jam operasional dan sebagainya. Namun BRI ini kan kita sudah punya sistem namanya Brifas Remittance Platform gitu ya. Platform sistem Brifas Remittance ini yang kita gunakan dengan perusahaan-perusahaan counterpart atau perusahaan-perusahaan mitra BRI di luar negeri. Jadi perusahaan-perusahaan mitra ini mereka yang bergerak di bidang remitansi atau pengiriman uang itu menggunakan sistem Brifas Remittance tersebut. Nah, mereka ini melayani para
kepada pekerja migran Indonesia. Melalui sistem kita ini itu bisa dilakukan secara cepat gitu Mbak ya. Jadi secara real time. Jadi bisa dibilang ketika seorang pekerja migran datang ke perusahaan tersebut, dia menggunakan layanan pengiriman uang, saat itu juga langsung diproses, diterima di Indonesia, baik itu ke tabungan maupun ke secara ambil tunai ya. Jadi ada beberapa gitu, dan kita itu punya lebih dari 100 perusahaan perusahaan counterpart atau perusahaan mitra di seluruh dunia, lebih dari 100 yang menggunakan sistem kita. Jadi khususnya di negara-negara yang cukup banyak pekerja migran Indonesia, betul. Jadi nanti tinggal teman-teman pekerja migran datangi saja ya perusahaan, biasanya mereka sudah tahu ya apa saja, tinggal datangi dan sampaikan bahwa ini mengirim ke BRI dan itu langsung diproses secara cepat gitu Mbak ya. Dan ini saya perlu ingatkan ya, jadi pengiriman itu ada dua sebenarnya Mbak ya, pengiriman ke lintas negara, ada jalur resmi sama jalur non resmi atau ilegal kita nyebutnya. Nah jalur ilegal itu contohnya ya Mbak ya, Mbak Tiara, kita berdua, saya sama Mbak Tiara lagi di contohnya negara Malaysia misalnya ya, saya mau ngirim ke keluarga saya. Nah Mbak Tiara itu punya rekening bank di Indonesia misalnya. Nah saya kasih uang ke Mbak, titip dong kasih keluarga saya. Nah Mbak melalui rekening yang di Indonesia mengirimkan ke keluarga saya. Itu tidak resmi. Itu tidak resmi atau ilegal. Kenapa? Karena berkaitan dengan pengiriman uang antar negara itu harus ada pelaporannya Mbak. Harus ada pelaporannya sesuai regulasi baik di Indonesia maupun di negara lain. Nah itu yang kita hindari, karena amit-amit ya Mbak ya, kalau kita melalui proses tersebut ya amit-amit ternyata misalnya Mbak Tiaranya kabur bawa duit saya gitu ya, bisa aja kan ya. Atau mungkin kebalikannya, saya ternyata amit-amit punya niat buruk, uang yang saya titipkan ke Mbak Tiara mau digunakan untuk kegiatan kriminalitas mungkin atau terorisme atau pencucian uang. Nah itu kan tidak terdata, tidak terdetek ya. Nah itu yang kita sebut ilegal atau tidak resmi ya. Jadi itu yang sebaiknya dihindarkan. Nah yang kalau pakai perusahaan mitra BRI tadi yang menggunakan sistem BRI, nah itu resmi ya, resmi, cepat dan tentunya terpercaya ya. Terpercaya. Real time ya. Bener. Saat itu juga betul. Saat itu juga langsung masuk. Betul gitu. Mbak. Berarti kita yang harus setor langsung gitu ya, Pak Denny? Ya, jadi langsung datangi perusahaannya. Biasanya bentuknya counter gitu ya. Terus datang, nanti ada biaya. Jadi ada dua Mbak. Biayanya berapa? Biaya pengirimannya untuk nominal tertentu gitu ya. Misalnya saya mau ngirim $1,000 gitu ya, Hong Kong dollar. Nah itu nanti biayanya berapa? Kursnya berapa dalam bentuk rupiah. Nah itu yang yang nanti perlu disiapkan untuk pekerja migrannya itu. Gitu Mbak. Habis itu langsung nyampe di Indonesia langsung bisa terima. Betul. Nanti tinggal ngabarin ya, betul. Bener-bener keren banget ya berarti. Pokoknya sekarang udah nggak perlu jauh-jauh ya kalau bagi pekerja migran Indonesia, tinggal langsung datang aja agen-agennya ke kantor-kantornya, nanti langsung uangnya langsung masuk langsung real time Vansti ya. Waduh, nggak usah bingung-bingung lagi ya. Oke, terus gimana dong Pak Denny dengan keluarga yang berada di Indonesia? Apakah mereka merasakan kesulitan nih gitu ketika mereka menerima uang gitu? Oke. Jadi gini Mbak Tiara. Jadi kalau tadi kan saya sempat mention waktu pengiriman ya. Kadang pengiriman uang itu harus urgent, segera diterima sama keluarga. Misalnya keluarganya lagi butuh apa, waduh saya butuh dikirim sekarang, harus saat itu juga diterima, di sana dikirim dan saat itu juga diterima. Nah kondisinya saat ini kan seperti yang tadi saya mention, ada berkaitan dengan pengiriman uang lintas negara itu ada jeda waktu yang dibutuhkan. Dan untungnya sekarang dengan adanya sistem brief fast remittance yang kami fasilitasi ke perusahaan-perusahaan tadi, itu bisa dilakukan secara real time ya. Jadi ketika dikirim di Indonesia bisa masuk ke rekeningnya si keluarganya atau bisa diambil secara tunai gitu. Ambil secara tunai itu apa? Jadi ketika memproses di perusahaan di luar negeri nanti akan dapat kode PIN, Mbak. Kode pencairan. Kode pencairan yang dikasih ke keluarganya berdasarkan kode
itu nanti keluarganya bisa datang ke unit kerja BRI untuk mencairkan uang tersebut. Tinggal bilang PIN itu. Tinggal nomor PIN sama kasih identitas. Kalau dia punya rekening, punya ATM ya tinggal diambil ya di tarik ATM. Nah, memang saat ini masih cukup banyak keluarga di Indonesia pekerja migran yang masih belum memiliki tabungan, jadi lebih prefernya mengambil secara tunai gitu, tunai. Nah, problemnya tentunya ini tadi kendala dari keluarga ya adalah jam kantor ini kan unit kerja kan tentunya hanya buka pagi sampai sore. Sabtu Minggu buka nggak? Libur. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, fans listeners Gema Merdeka, dengan bangga kami menyediakan layanan baru, yaitu layanan pencairan tunai luar negeri di agen Briling. Itu yang tadi kita sebut ya, agen Briling gitu. Jadi kalau bisa dibilang agen Briling ini kan partner ya dari BRI, agennya yang melayani transaksi layanan keuangan. Itu bukanya kan bisa lebih dari beda dengan bank ya. Dia bisa 24/7 kali ya. Mungkin ada yang bisa 24 jam, bisa jadi kalaupun nggak 24 jam mungkin dia ya paling nggak sampai malam ya, dan bukanya lebih pagi gitu ya. Jadi ini bisa, jadi ini membantu keluarga yang berada di mana di Indonesia untuk menerima dana kiriman itu Mbak ya. Gitu. Berarti kalau setahu Tiara, agen Briling tuh ya cuma bisa narik ya kan, biasanya bisa narik. Kalau kita nabung juga bisa ya melalui ya, jadi dia bisa ada mereferensikan untuk membuka rekening juga. Ada berbagai macam layanan finansial yang ditawarkan. Berarti sekarang udah ada layanan baru nih di agen Briling. Iya, betul. Jadi kalau misalnya Vanistia jadi pekerja migran Indonesia ya kan, kalau mau kirim uang tuh langsung ikutin step-step yang tadi. Supaya keluarga di rumah tinggal nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke kantor kan, nggak usah jauh-jauh ke kantor BRI, cari aja kayaknya sebelah rumah pasti ada tuh agen Briling Vanistia, langsung bisa dicairin dananya di situ. Waduh, sangat memudahkan sekali layanannya. Sangat mudah. Ini satu-satunya layanan yang ada di dunia, merupakan inovasi terbaru dari Bank BRI ya. Jadi ini untuk melayani nasabah BRI secara setulus hati ya. Waduh, benar-benar membantu si pejuang ini tadi ya. Karena udah real time, bisa ditarik di agen Briling lah ya. At least setiap desa kayak pasti ada tuh agen Brilingnya. Wah, keren gitu Vanistia. Gimana, udah keren kan? Pokoknya nggak usah lagi bingung-bingung, langsung ke agen Briling kalau mau tarik tunai ya, uang dari keluarga kita yang kerja di luar negeri, real time langsung masuk pokoknya. Oke, Pak Dani, kita break sebentar dulu ya. Kita dengerin lagu dulu Vanistia. Jadi jangan kemana-mana, sesaat lagi kita bakal sambung lagi. Tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. FM Gema Merdeka Ngetren. Vanistia, ingatlah hari ini. Cakep kan singlenya Project Pop. Ini sama juga nih, jangan lupa nih udah dengerin Ngobras kan. Ini udah lumayan 40 menit lah ya kita dengerin soal agen Briling, layanan transaksi keuangan tanpa kantor Vanistia. Harus diingat, jadi misalnya siapa tahu ada keluarganya Vanistia yang jadi pejuang migran Indonesia kan, yang lagi mengais rezeki di negeri orang, di luar negeri. Kemudian kalau mereka mau kirim uang ke Indonesia langsung ya, pokoknya lewat agen-agen yang tadi begitu ya. Dan orang-orang di Indonesia juga keluarganya juga aman, jadi tinggal langsung aja datang ke agen Briling terdekat, langsung deh bisa cair uangnya real time ya. Saat ini ditransfer langsung masuk, langsung bisa ditarik gitu. Jadi untuk yang urgent tuh emang benar-benar bisa sangat memudahkan gitu ya. Misalnya siapa tahu kali aja kan kita nggak tahu ya, misalnya kalau ada yang sakit butuh uang cepet atau mau ada apa yang urgent, nah bisa langsung ke agen Briling supaya Vanistia bisa langsung terima uangnya saat itu juga Vanistia. Oke, kita masih punya 20 menit lagi untuk tanya-tanya sama Pak Dani, Vanistia dan Tiara. Ingetin lagi nih, kalau misalnya Vanistia punya pertanyaan ya kan, kepo, kali aja nih ada suaminya yang di luar negeri ya kan. Biar gampang uangnya masuk ke rumah, nah bisa tanya-tanya sekarang ya, bisa di WhatsApp kami 0815580977. Oke, kita lanjut dulu Pak Dani Pratomo ya, Mbak Tiara ya. Jadi kan kita udah sempat di-spill tuh agen Briling yang sangat memudahkan
memudahkan para pekerja migran untuk mengirim uang dan kita di Indonesia yang menerima uang. Nah, kehadiran ini sangat memudahkan di Indonesia. Boleh nggak sih dikasih tahu dulu nih, spill dulu agen Briling ini apa nih? Oke, jadi sebenarnya agen Briling ini merupakan bagian ya dari program agen laku pandainya OJK ya. Jadi intinya itu suatu program untuk penyediaan pelayanan perbankan melalui kerjasama dengan pihak lain atau agen gitu ya. Nah, untuk BRI kita menyebutnya agen Briling. Jadi merupakan perluasan layanan BRI di mana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah sebagai agen gitu ya untuk melayani transaksi perbankan secara real time. Nah, keunggulannya apa sih yang membedakan BRI dengan agen agen Briling ya? Apa yang membedakan agen Briling ini dengan agen laku pandai lainnya? Jadi di seluruh, kalau tadi saya sempat mention unit kerja BRI ya, kantor operasional BRI itu di seluruh Indonesia itu ada hampir 10.000 kantor ya. Untuk agen Briling sekarang sudah tembus 600.000 bayangin fans setia ya di seluruh Indonesia ya. Ada lebih dari 600.000 bayangin. Jadi ya saya ke beberapa lokasi itu memang terutama yang di pelosok ya, di pelosok Indonesia di mana tidak terjangkau oleh kantor BRI itu ada agen Briling. Jadi untuk transaksi layanan keuangan, transaksi perbankan, masyarakat itu bisa langsung ke agen Briling. Apalagi kan kalau misalnya jauh gitu mungkin kantor cabang gitu ya, itu bisa langsung ke agen Briling. Jadi itu yang kenapa yang kita sebut dengan kehadiran agen Briling ini memudahkan khususnya ya keluarga PMI pekerja migran Indonesia karena mereka ada di mana-mana, bahkan jadi tetangganya sendiri ya, bahkan jadi tetangganya sendiri gitu ya. Betul. Kan setiap desa pasti ada nih agen Brilingnya gitu. Terus keunggulan lainnya nih apa yang ditawarin sama agen Briling khususnya bagi para keluarga PMI di Indonesia? Soalnya tadi real time kan masuk duitnya. Betul. Jadi ya ini banyak sekali ya keunggulannya. Jadi yang pertama ini saya tadi mention ini layanan tarik tunai luar negeri ini di agen Briling ini satu-satunya di seluruh dunia ya. Ini kayak suatu inovasi yang sangat bagus ya. Jadi itu satu ya. Yang kedua tadi terkait jumlah agen. Jadi kalau keluarga pekerja migran membutuhkan layanan tersebut itu ada di mana-mana. Ini saya berani bilang di mana-mana itu karena memang betul ada di mana-mana gitu ya, terutama di daerah-daerah yang pelosok yang jauh dari kantor cabang. Nah, kemudian ada berkaitan dengan jam operasional. Tadi saya sudah mention yaitu 24/7 ya, 24 jam 7 hari sehari. Memang ini tiap agen Briling berbeda-beda ya, tapi jika agen Briling bersedia itu dia bisa menyediakan, bisa memfasilitasi layanan sampai 24 jam gitu. Jadi jika ada hal-hal yang urgent ya bisa langsung transaksi di agen Briling. Kemudian berkaitan dengan pencairan tunai untuk pengiriman dari luar ini kita sifatnya aman, terproteksi, dapat diandalkan. Ini maksudnya aman itu gimana? Jadi ketika seorang PMI ngirim ke Indonesia ke keluarganya itu nggak serta-merta kirim langsung bisa diambil, Mbak. Tetap ada proses pengecekan ya. Salah satunya adalah kode OTP yang diterima oleh si keluarganya di Indonesia. Jadi ketika dia ngambil ke agennya itu yang bisa ngambil hanya dia karena ada kodenya yang pegang si keluarganya, betul, dan dia sampaikan nanti bisa cairkan. Jadi ini benar-benar sudah secure lah ya, aman gitu ya. Kemudian proses pencairan mudah itu kalau mungkin ada kesempatan Mbak Tiara coba gitu ya, kalau mungkin ada saudaranya di luar itu nggak nyampe 10 menit itu sudah bisa cairkan. Jadi hanya perlu datang, kasih kode, kasih ID-nya, bisa KTP, bisa SIM gitu ya. Nanti tinggal sama agen Brilingnya di input 1 2 3 4 gitu. Habis itu langsung saat itu juga dicairkan. Langsung cairkan, betul. Nah, kemudian ini yang biasanya yang berkaitan dengan transaksi lintas negara itu biaya ya. Kalau pengiriman melalui mekanisme konvensional melalui antar perbankan ya memang ada biaya yang bisa dibilang
cukup memberatkan bagi pekerja migrannya. Makanya mereka banyak yang datang ke perusahaan-perusahaan remitansi ini. Nah, biaya ini sangat kompetitif. Jadi ya untuk para pekerja migran. Jadi pekerja migrannya hanya perlu membayar fee yang ada di negara lain itu ya melalui perusahaan remitansi. Kemudian dari penerimanya sendiri, keluarga di Indonesia nanti hanya perlu membayar sedikit fee ya untuk si agen brillingnya. Kayak biaya admin lah ya. Ya, biaya kita nyebutnya biaya banknya ya. Jadi nanti ada terpotong sedikit gitu ya untuk menjadi biaya penerimaan di agen brilling. Dan ini bukannya untuk maksudnya untuk memberatkan atau apapun, karena ini merupakan layanan yang merupakan kemudahan yang diberikan, karena kan si orang tua atau keluarganya nggak perlu naik angkot atau naik motor beli bensin untuk jauh ke kantor cabang ya. Jadi ini mungkin tetangganya jadi bisa dilakukan itu yang bisa menjadi benefit buat keluarga. Dan terakhir saya ulangi selalu ya, itu real time itu jadi misalnya Mbak Tiara ke counterpart perusahaan mitra BRI yang di sana datang, udah ngeliat kursnya, biayanya berapa, bayar, kasih uangnya, saat itu juga bisa dicairkan di agen brilling. Jadi langsung, mah ini kode pencairannya, kirim gitu ya, kode pencairannya. Dia terima, langsung datengin tetangga agen brilling, langsung saat itu dicairkan. Itu yang merupakan keunggulan yang ditawarkan agen brilling dalam hal tarik tunai luar negeri ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, jadi agen brilling ini banyak sekali layanan yang ditawarkan. Misalnya di situ nanti ternyata belum punya rekening BRI ya, itu juga bisa ada bisa ada referral ya untuk membuka rekening BRI. Kemudian misalnya mau bayar listrik, mau bayar air, itu bisa lakukan di agen brilling. Udah terima uangnya nih, langsung aja proses ke agen brilling, bayar. Ya, nggak usah jauh-jauh, langsung di situ. Terus atau misalnya ada kebutuhan asuransi gitu ya, itu bisa langsung. Semua sudah disediakan oleh agen brilling. Jadi one stop financial solution ya, langsung di agen brilling, nggak usah kemana-mana, nggak usah jauh-jauh. Itu yang menjadi keunggulan dari agen brilling, Mbak Tiara. Oke, waduh, keren banget emang nih fans dia ya. Dan ini juga pada ini udah lumayan banyak yang bertanya-tanya gitu. Mau ditanya langsung? Oke. Oh, ini nelpon ke sini? Enggak, kita via WhatsApp. Oh ya, oke. Oke ya. Ini sebentar dulu. Ini ada Fani dari seputaran Mengui. Dari mana? Mengui. Oke, dari Mbak Fani. Oke. Iya. Karena menarik banget nih materi pembahasannya hari ini. Dia mau nanya nih, Mbak Fani mau nanya, untuk menjadi agen brilling itu gimana syaratnya Kak? Atau mungkin ada persyaratan khususnya? Mohon infonya. Oke, jadi untuk menjadi agen brilling ini cukup mudah ya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya. Yang pertama memang sudah harus memiliki sumber penghasilan dari kegiatan usaha dan sudah harus berjalan 2 tahun ya untuk usahanya tersebut. Kemudian dia juga bisa perseorangan ataupun berbadan hukum juga bisa. Kemudian juga memiliki surat keterangan legalitas usaha ya, legalitas usaha kurangnya dari perangkat desa ya, atau kalau mungkin perorangan gitu ya, memiliki SK pengangkatan pegawai tetap atau SK pensiunan gitu ya. Kemudian yang pasti tentunya belum menjadi agen laku pandai di tempat lain ya. Jadi baru hanya dengan BRI dan kemudian juga memiliki rekening simpanan ya, yang pasti ya harus jadi nasabah BRI gitu ya. Jadi mempunyai rekening simpanan BRI dan harus nanti ada menyetor dana sebesar 3 juta rupiah dan akan di hold sementara. Itu jadi sebenarnya mudah sih ya. Yang penting sudah punya usaha. Dan jadi ini mindset
entrepreneurnya itu udah jalan karena memang saya perhatikan agen Briling ini pinter ini ya, berbisnis ya. Ya, jadi memang yang penting tadi sudah memiliki usaha gitu. Ya. Bener. Jadi selain dia memang dapat penghasilan dari usahanya dia sendiri gitu kan, sekalian nih sampingan jadi agen Briling juga, lumayan lah ya, cuan. Iya, cuan ya, betul. Cuan. Oke, Pak Dhani, kita break sebentar dulu ya. Oke, nanti kita bakal lanjutin lagi fans. Jadi kalau mau pengen tanya silahkan langsung WhatsApp Gema Merdeka aja. Oke, tetap setia fans setia. Lagi nih fans setia siang hari ini karena lumayan banyak yang nanya, Pak Dhani sudah siap ya untuk jawab pertanyaan lagi? Oh, siap dong. buat fans setia saya selalu siap. Asik. Oke, baik. Mari kita bertanya. Tadi kan sempat di-spill nih sama Pak Dhani kalau kirim uang tuh ada biayanya kan. Nah, ada yang nanya nih. Ya, ada Ibu Ayu dari Dalung. Ini mau tanya potongan biaya apa aja yang dikenakan untuk pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia? Oke, jadi Bu Dayu ya? Bu Ayu. Oh, Bu Ayu ya. Halo, salam kenal Bu Ayu. Jadi sebenarnya ada dua biaya ya, Bu Ayu ya. Tapi ini dari sisi pengirimnya dan dari sisi penerimanya, khusus untuk transaksi pengambilan tunai luar negeri di agen Briling. Jadi tadi seperti yang saya mention, si pengirimnya, si pekerja migran Indonesianya, dia kan harus menggunakan layanan perusahaan mitra BRI yang ada di luar untuk mengirim. Nah, di situ akan ada biaya ya, akan ada biaya. Tiap negara beda-beda. Dan itu sangat bergantung dari volume pengirimannya ya. Khusus untuk agen Briling ini memang saat ini pengiriman maksimal 10 juta. Maksimum 10 juta. Jadi ada biaya yang nanti dikenakan oleh perusahaan counterpart di sana. Nah, itu yang harus dikeluarkan oleh pekerja migran ya. Kemudian ketika sudah dikirim lewat agen Briling, penerimanya keluarganya di sini nanti akan terpotong untuk biaya penerimaannya. Nah, ini tidak besar ya. Sangat-sangat kompetitif ya, cukup tidak memberatkan lah, tidak memberatkan. Ya, jadi kurang lebih rata-rata 10.000 ya, 10.000 itu nanti terpotong dari dana yang diterima. Jadi, tapi itu sebagai ini ya, sebagai tadi kompensasi dari dia tidak perlu kemana-mana gitu ya, karena ada agen Briling tadi ya. Gitu. 10.000 fans dia. Ya, 10.000 itu kadang juga ada ini ya, mungkin juga si penerimanya ngasih kembalian lebih gitu, nggak nerima kembaliannya juga bisa, jadi berbeda-beda ya gitu ya. Sekitar segitulah ya. Gak mahal-mahal banget kok, aman. Betul. Ya. Oke, terus ini juga Pak Dhani, ada Ibu Dewa di Denpasar. Ini mau tanya dong, untuk pengaduan kalau uangnya tuh nggak sampai, siapa yang harus kita gedor? Gitu. Oke, Bank BRI itu selalu hadir buat Bapak Ibu sekalian. Kita nggak mau kecewa dong ya, nasabah-nasabah. Jadi dengan mudah 24 jam langsung aja hubungi call center BRI atau bisa langsung ke unit kerja BRI terdekat untuk menyampaikan komplainnya gitu ya. Jadi pokoknya langsung saja, sangat mudah. Ada apapun itu langsung silahkan disampaikan, dan kita masing-masing layanan sudah ada SLA-nya atau waktu penyelesaiannya ya, yang relatif cukup cepat ya. Jadi Bapak Ibu jika ada komplain langsung saja menghubungi call center atau ke unit kerja BRI terdekat ya. Oke, itu dia Bu Dewa. Dan satu lagi, Pak Dhani, boleh ya? Sampai malam juga nggak apa-apa Mbak, kalau ada banyak. Banyak nih. Oke, ini ada yang nanya, apakah ngirim uang dari luar negeri melalui counter Brifas ini bisa kirim ke rekening selain BRI? Apa harus BRI aja? Oke, jadi sebenarnya platform Brifas ini Bapak Ibu sebenarnya tidak melihat ya bentuknya seperti itu, hanya perlu datang perusahaan-perusahaan mitra BRI tadi saja. Jadi intinya Bapak Ibu bisa mengirim ke manapun ya. Jadi ke BRI, mau bank lain, mau ke agen ambil tunai nggak perlu rekening, bisa ke agen Briling, bisa ke digital wallet juga bisa gitu. Jadi intinya
Tentunya ini kita mudahkan. Kenapa kami dorong untuk kirimnya ke BRI? Karena BRI itu ada di mana-mana, Bapak Ibu ya. Jaringannya terluas di Indonesia. Tadi lebih dari 10.000 kantor dan 600.000 agen ya. Dan real time. Dan real time ya. Betul gitu, sekali. betul. Baiklah. Betul. Wah, keren banget sih Pak Dhani. Ini ada lagi yang nanya, mungkin kita CP aja. Ya, nanti langsung aja hubungin saya. CP sebentar. Ya. Karena berhubung ini kita sudah merapat di jam 12. Oh, udah selesai nih? Iya. Oh, boleh gak saya nyampein pantun? Boleh dong. Boleh ya? Closing statement dulu nih, kasih fans dia. Oke, mungkin closing statementnya langsung aja pantun ya. Boleh. Ke Kintamani pakai baju kuning. Cakep. Mampir di pasar membeli piring. Asik. Yuk semua datang ke agen Briling. Asik. Transaksi apa saja mudah dan gak bikin pusing. Asik. Keren. Keren. Wih, keren. Pak Dhani pinter mantun ya. Keren. Oke, thank you so much. Terima kasih banyak Pak Dhani Mutiara Pratomo. Ya, terima kasih banyak Gema Merdeka, fans setia. Terima kasih banyak. Sudah melayani setulus hati. Terima kasih. Saya senang melayani kok. Oke, next mungkin nanti main-main lagi nanti kalau ke Bali ya Pak Dhani ya, untuk sharing-sharing lagi sama fans dia tentang agen Briling ini yang lainnya ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Pak Dhani ya, dan untuk fans Gema Merdeka juga terima kasih banyak. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita bakal lanjut lagi ke program Plot ya, jam 12 siang sampai jam 1 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune, tetap setia bersama dengan kami hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Pukul 12 waktu